Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Ulfa. Aku dari kelas 12 IPA 1 dari SMA LDIGM Palembang. Di sini aku mau sedikit cerita tentang kehidupan aku atau my story self. Ya, cerita tentang sejarah kehidupan aku selama ini dari aku lahir hingga aku dewasa sekarang. Sekarang kita langsung saja ceritanya. Halo, namaku Mutiara Ulfa. Aku lahir di Prabu Muli tepat tanggal 14 Juni 2004. Dilahirkan dari kedua orang tuaku, dari mama yang namanya Robiatul Adawi dan papa Muhammad Yamin. Cerita singkat tentang kehidupan aku dari umur aku kecil sampai aku sekarang udah dewasa. Kita flashback ke waktu kecil dulu ya. Jadi dulu waktu aku kecil, aku juga sempat mempunyai sebuah cerita, walaupun aku nggak tahu itu cerita. Aku nggak tahu sih, aku sebenarnya cerita itu asli atau enggak. Tapi yang jelas mama aku pernah cerita gini. Dulu waktu aku masih digendong, masih kecil bang, kayaknya masih berapa bulan deh itu kayaknya. Di sana mama tuh bilang kalau misalnya aku tuh pernah ketimpa atau kayak ketusuk gitu loh di hidung ini sama paku, dan itu benar-benar bikin khawatir mama banget. Ya itu sih ceritanya, kayak aku nggak nyangka aja gitu kalau seandainya aku tuh pernah kena paku gitu di hidung. Bayangin aja, di hidung dekat mata itu kena paku di saat aku masih kecil banget. Dan seberapa khawatirnya orang tua kalian kalau misalnya kalian dengar cerita itu juga sih pasti kan. Sebenarnya oke, semakin dewasa, semakin akhirnya aku berumur 4 sampai 5 tahun. Sebenarnya aku juga dulu tuh iri banget karena rata-rata umur segitu pasti semua orang tuh masuk TK ya atau masuk PAUD gitu kan. Tapi aku enggak, karena aku juga nggak tahu kenapa aku nggak di TK-in sama kedua orang tua aku gitu. Taman kanak-kanak, aku juga kayak enak ya kalau misalnya dulu tuh aku ikut taman kanak-kanak kan, atau sekarang TK kan ya. Tapi karena berhubung apa ya, aku juga nggak tahu sih kenapa orang tua aku nggak sekolahin aku di TK. Sampai akhirnya umur 5 tahun aku, karena kan dulu masih boleh kan ya jadi anak bawang di SD. Akhirnya mama aku daftarin aku jadi di SD, masuk dan lulus masuk bisa. Dan yang paling uniknya adalah nilai rata-rata aku waktu kelas 1 SD kemarin selama anak bawang itu hampir mencapai nilai rata-rata anak yang emang udah sewajarnya masuk SD gitu. Jadi kayak guru-guru aku tuh juga masih bingung gitu, kayak Mutiara ini mau dinaikin atau enggak ya, karena kan dia sebenarnya anak bawang, tapi karena nilai dia mencapai dengan minimal apa yang sewajarnya gitu, jadi akhirnya aku dinaikin ke kelas 2. Kelas 2 itu aku berumur 6 tahun ya, berumur 6 tahun. Pas banget di saat itu kedua orang tua aku tuh mempunyai sebuah masalah gitu, kayak mungkin orang nggak suka sama kedua orang tua aku. Ini cerita, sebenarnya aku nggak mau ceritanya, tapi karena aku mau cerita sedikit nggak apa-apa lah ya sebenarnya. Dan akhirnya kedua orang tua aku memutuskan untuk pergi dari desa itu, akhirnya pindah ke desa lain. Dan mama papa aku tuh masih bingung mau aku tetap sekolah di sana atau ngulang lagi kembali menjadi kelas 1 SD. Sampai akhirnya papa bilang pindah aja dan kembali lagi jadi kelas 1 SD. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir aku udah kuliah sih tahun-tahun kemarin. Kalau dipikir-pikir aku udah kuliah, seharusnya udah kuliah, karena emang kalau aku nggak pindah kemarin aku udah kuliah. Tapi karena berhubung aku pindah, jadi aku ngulang dari SD lagi. Selesai SD kelas 6, aku memulai hidup baru lagi dengan memasukin pesantren pondok Rodatul Ulum. Di sana aku beradaptasi, benar-benar beradaptasi yang jauh banget dari apa yang aku pikirin. Aku harus memulai kehidupan baru, harus ketemu teman-teman baru yang berbagai-bagai kota, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Lampung. Jadi emang benar-benar aku yang beradaptasi banget, dan bersyukur alhamdulillah aku bisa mengadaptasikan diri aku sendiri gitu.
Walaupun pertamanya aku juga bingung gitu kan, mau nggak ya mereka temenan sama aku, mau nggak ya mereka kenalan sama aku. Sampai akhirnya aku punya kamar namanya asrama Aisyah 4, dan itu bener-bener kamar yang bikin aku nyaman banget, dan aku ketemu sama berbagai macam orang di sana, dari orang yang baik, eh, dari orang yang tulus banget sahabatan sama aku. Dan ya ceritanya sih gitu banget sih, kayak love banget, cinta banget sama pesantren itu. Walaupun sebenarnya aku juga pernah punya masalah di pesantren itu. Sampai akhirnya aku naik kelas 2, naik kelas 3. Kegiatan aku cuman hafalan, 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 belajar, hafalan, ngaji, sholat. Kayak gitu-gitu doang sih, karena kita nggak pembersihan. Ya pembersihan cuman 1 kali seminggu gitu. Tapi aku enjoy banget ngejalaninnya. Semakin aku naik kelas 2, naik kelas 3, akhirnya aku lulus dari pesantren. Dan sebenarnya aku kemarin mau ngelanjutin pesantren juga, tapi karena aku punya masalah, dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar aja dari pesantren. Aku lulus dari pesantren, akhirnya aku memutuskan untuk ikut tes ke SMA negeri, SMA 6 kemarin. Dan sebenarnya aku tuh hampir mau lulus sih di sana, tapi karena emang ranking aku nggak diambil. Sampai akhirnya kakak aku nyaranin aku untuk masuk di IGM aja. Jadi akhirnya aku masuk di IGM, dan aku harus memulai hidup baru lagi, beradaptasi baru lagi dengan berbagai macam orang, berbagai macam guru-guru. Jadi aku harus beradaptasi lagi. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman-teman aku, Nabila, Nadia, Salsa, teman-teman yang emang bener-bener IPA 4 sih, 10 IPA 4 itu bener-bener kayak aku ngerasa banget, bahagia banget waktu itu, karena mereka welcome juga sama aku. Jadi kayak aku juga welcome sama mereka, jadi kayak emang bener-bener aku yang wow, enjoy banget aku gitu, enjoy aja di sini gitu. Jadi yang bahagia sih. Sampai akhirnya aku ikut paskib, aku ketemu sama Miss Nyayu, guru bahasa Indonesia aku, Miss Nyayu, Miss Yeni, ketemu sama berbagai macam orang deh pokoknya. Dan akhirnya aku ikut paskib sampai berlarut-larut, sampai akhirnya setelah tahun baru, akhirnya tahun 2019 atau 2020 ya, 2020 pandemik datang. Itu bikin aku yang ngerasa sedih banget, karena harus nggak sekolah gitu kan, nggak sekolah. Dan ngerasa kayak nggak happy, aku ngejalanin sekolah aku nggak enjoy gitu, nggak bahagia aja gitu. Sampai akhirnya aku beberapa hari dulu aku sempat berpikir kak, wah aku sekolahnya dari rumah enak loh, libur gitu kan, bisa sambil guling-guling, bisa sambil nonton atau sambil apa aja gitu. Tapi selama berjalannya waktu, aku berpikir juga kalau seandainya belajar tanpa teman-teman itu, belajar tanpa guru itu, maksudnya itu belajar secara langsung kan, diajar sama guru secara langsung, kita bertanya secara langsung, nggak lewat media sosial atau nggak lewat virtual kan, nggak enak gitu. Jadi kayak aku ngerasa lebih enjoy atau lebih ngejalannya lebih bahagia aja kalau seandainya aku secara offline gitu. Walaupun sebenarnya aku suka sekolah online gitu, tapi kalau dipikir-pikir sekolah online itu nggak terlalu yang membuat aku semakin bersemangat gitu. Tapi semenjak aku ngejalaninnya, semakin hari aku ngejalaninnya, aku ngerasa aku harus bisa enjoy sama kehidupan aku yang sekarang gitu kan. Karena kan kita nggak tahu pandemik ini sampai kapan, pandemik ini sampai sampai tahun berapa, kita nggak tahu, karena ini kan virus juga. Sekarang aku udah kelas 3, sekarang alhamdulillah udah offline. Aku udah kelas 3 juga, umur aku udah 17 tahun, aku udah punya SIM, udah punya KTP. Dan aku sekarang berpikir semakin dewasa untuk menjadi diri aku yang semakin dewasa, untuk bisa membuat diri aku tuh mengejar impian aku yang sebenarnya gitu. Dan sekarang aku sedang berpikir untuk mau masuk ke universitas mana, mau masuk jurusan mana. Dan hobi aku sekarang, aku sekarang lagi mengembangkan hobi aku, fotografer, editing, model. Aku suka fashion gitu kan.
Jadi sekarang aku lagi bener-bener ngefokusin sama diri aku sendiri dulu. Oke, segitu aja cerita tentang kehidupan aku. Nanti aku juga cerita-cerita lagi kalau ada tugas ini lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih buat udah yang dengerin ceritaku. Assalamualaikum.